Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fadilah, dosen dari Program Studi D3 Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Praktikum Penjualan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada mahasiswa dalam menjalankan proses penjualan secara efektif, di mana kegiatannya meliputi merumuskan rencana penjualan, praktek penjualan, dan melaksanakan evaluasi penjualan. Pada proses pembelajaran, saya telah menerapkan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana metode delivery pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu melalui metode ceramah, diskusi, studi kasus, role play, simulasi, hingga project based learning. Pada sesi akhir perkuliahan, mahasiswa akan membentuk tim dan melakukan praktik penjualan, yaitu menjual produk pada kegiatan bazar kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta, yang merupakan output dari mata kuliah Praktikum Penjualan. Dengan mengikuti mata kuliah Praktikum Penjualan, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan menganalisis dan menentukan ide atau gagasan peluang usaha, mampu melakukan analisis SWOT untuk rencana penjualan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyusun strategi dan saluran pemasaran. Yang keempat, mampu menyusun rencana keuangan dalam perencanaan penjualan. Yang kelima, mampu mempraktikkan personal selling. Yang keenam, mampu mempraktikkan penjualan secara konvensional maupun secara online. Kemudian yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu menyusun evaluasi dan laporan penjualan. Proses assessment atau penilaian pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa akan dinilai berdasarkan kehadiran, keaktifan, praktikum, dan tugas, di mana tugas merupakan komponen penilaian terbesar karena mata kuliah ini menggunakan metode project based learning. Baik, selanjutnya akan saya tampilkan video dari proses pembelajaran pada pertemuan ke-11 mata kuliah Praktikum Penjualan, di mana terdapat materi mengenai personal selling yang saya sampaikan kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa melakukan role play simulasi personal selling. Lalu diakhiri dengan evaluasi dari role play dan simulasi yang dilakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Menjelang siang, Bu. Oke, hari ini kita di pertemuan yang ke berapa lagi? Sekarang 11 ya. 10 atau 11? Ya, 11. Pertemuan yang 11 kita akan praktik personal selling hari ini ya, yaitu praktik penjualan. Nah, sebelum kita praktek akan ada materi singkat yang akan saya sampaikan ya. Mungkin di sini ada yang udah pernah dapat di pertemuan sebelumnya yang untuk kelas A, tapi untuk kelas B belum ya. Belum. Oke, maka akan saya jelaskan ulang kembali. Ada beberapa tahapan dari proses penjualan ya. Oke, di sini bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 tahapan dari proses penjualan yang akan teman-teman praktekkan nanti di role play ya. Jadi tujuan penjualan itu intinya adalah gimana kita bisa mencapai closing ya, penutupan. Yang penting kan itu kita gimana caranya, ya udah kita produknya terjual, kita tujuannya itu ya, tujuan itu gimana caranya biar kita nawarin produk, kemudian konsumen bisa terpengaruh akhirnya mau membeli produk kita. Itu namanya sales closing. Nah, untuk sebelum sampai ke sales closing ada tahapan pertama ya di penjualan, yaitu adalah collecting data. Apa itu collecting data? Mengumpulkan data apa? Data konsumen. Apa aja yang dikumpulin datanya? Ya, segmennya gimana? Geografi ya, budaya, Umur, Bu. pendapatan, target konsumen yang akan kita tawarkan produknya ya kan, kita kumpulkan dulu. Otomatis kan berarti kita akan nawarin produknya entah dalam buat, entah dalam penyampaiannya langsung menggunakan bahasa dan kata sesuai dengan target usia ya kan. Kalau kita nawarinnya ke orang tua, misalnya kita udah tahu nih target orang tua kita, produk kita untuk orang tua, tapi menggunakan bahasa
bisa yang lebih sopan ya kan, yang mungkin intonasinya juga lebih lamban. Beda kalau misalnya target konsumen kita anak muda, berarti gaya bahasa yang kita gunakan gimana? Lebih santai Dengan menciptakan keakraban, ya kan? Gimana caranya kita bisa menciptakan keakraban terlebih dahulu gitu ya. Untuk mengenalkan produk kita itu namanya collecting data. Nah, setelah udah dikumpulin datanya, baru kita masuk ke tahap approaching. Atau approaching? Mendekati. PDKT ya, tahap PDKT. Dan tahu kan kita udah pernah nih, konsumen kita ini tinggalnya di mana? Saya di daerah, misalnya di daerah perkotaan, terus habis itu anak muda, misalnya dia adalah konsumen kita ini orang yang suka bersosialisasi, suka nongkrong. Oh berarti udah tahu nih ya cara pendekatannya gimana, udah mulai kebayang tuh. Oke, akhirnya pas ketika pendekatan ya kita dekatnya dengan bahasa tentunya yang tidak cuma menggunakan bahasa formal kan, mulai santai, pakaiannya pun akan menyesuaikan. Kita menggunakan pakaian yang santai juga, ya kan, agar kita menciptakan kondisi yang setara dengan calon konsumen kita. Nah kalau misalnya kita udah ngumpulin data, kita mau jualan produk ke calon pegawai misalnya ya, targetnya kita karyawan, kita mau ke pegawai kantoran misalnya tentang pegawai PNS ya misalnya, atau pegawai pemerintahan atau pegawai swasta. Nah otomatis berarti pakaian kita harus gimana? Formal, ya kan? Jadi menyesuaikan tuh, gitu. Jadi gimana caranya kita bisa menciptakan suasana atau kondisi kita tuh bisa setara dengan calon konsumen kita, biar mereka tuh akhirnya bisa menerima kita kan gitu ya. Nah itu tahap approaching. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tahap product presentation. Apa berarti product presentation? Menjelaskan tentang produknya, mengenalkan tentang produknya ya, maksud pengetahuan. Nah untuk bisa kita menjelaskan produk kita, berarti kita harus apa? Itu kita mempelajari terlebih dahulu kan tentang produknya. Makanya ada yang namanya knowledge management, ada mata kuliah knowledge management. Dan pengetahuan tentang produk itu sebelum kita menawarkan produk, kita harus belajar dulu tentang manfaat, ya, keuntungan, apa yang akan kita jual. Jangan sampai kita menjelasin, terus kemudian konsumennya nanya, nggak tahu. Oh maaf ya, saya tanya dulu sebentar ke supervisor saya, atau tunggu sebentar ya, saya cek dulu. Nah jangan sampai kayak gitu. Konsumen itu malas nunggu. Ya, kalau misalnya ditinggalin sebentar aja, konsumen bisa langsung pergi. Cari yang lain bu. Ya cari yang lain, ya kan? Jadi jangan sampai ada kondisi yang akhirnya kita ditinggalin sama konsumen. Nah kemudian tahap yang keempat yaitu handling objection. Nah setelah kita menjelaskan produk itu kan konsumen biasanya ini ya akan banyak bertanya, penasaran. Nah itu dia kita gimana caranya bisa menjelaskan produk kita bahwa produk kita ini adalah produk yang sangat bermanfaat untuk konsumen. Bagaimana caranya kita bisa menjelaskan kepada konsumen bahwa emang produk kita itu adalah produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Bahkan gimana caranya kita bisa menciptakan atau menjelaskan produk yang sebenarnya konsumen itu nggak butuh. Tapi kita gimana caranya bisa menjelaskan seolah-olah konsumen itu jadi butuh. Kayak misalnya apa ya? Misalnya kita jualan minuman, ya, di siang-siang. Mungkin sebenarnya konsumen belum kepikiran nih untuk beli minum, emang lagi nggak butuh banget. Cuma kita bisa jelasin, sekarang panas ya, atau kayak apa lagi kepanasan ya, kayak butuh yang seger-seger ya. Gitu. Misalkan dia jawab, enggak saya udah punya minuman, tapi kayak minumnya nggak dingin ya. Saya punya minuman yang dingin nih. Maksudnya gimana caranya kita tuh menawarin yang, ya sih, kayaknya lebih panas sih, gitu. Jadi mendoktrin orang yang, iya sih, jadi mikir, iya sih, gitu. Sekarang panas ya, kayak butuh yang seger-seger ya. Soalnya kalau kondisi panas pengen apa sih? Es. Kayak pengen minum yang es-es gitu ya. Saya kebetulan nih punya ya produk yang dingin, minuman dingin gitu, atau yang jenis-jenis es gitu misalnya ya. Cocok banget nih buat nemenin gitu, atau untuk apa? Kapan lagi? Kemana?
doktrin. Atau misalnya apa ya? Kalian pernah nggak sih yang tadinya saya ngeliat jalan misalnya ya, tadinya kalian nggak butuh, nggak pengen, tapi karena melihat orangnya nawarinnya kayak bisa aja di orang ngomongnya, akhirnya jadi kita pengen beli gitu. Pernah nggak? Pernah, Bu. Beli apa? Biasanya beli minum sih, Bu. Apa? Beli minum. Minuman. Iya. Kayak selain minuman apa? Iya kan? Enggak ya, pernah nggak tiba-tiba gara-gara ini orangnya pinter nih ngomongnya nih akhirnya jadi mau beli gitu. Baju. Berapa nih? Perabotan. Enggak? Perabotan. Kayak gimana tuh? Kayak ada supaya ini dapat gaya mau 10.000 3 gitu kan. Oke. Oh iya ya, mau bayar 3 dengan satu soalnya kan gitu. Oke. Ramot. Tadi yang tadinya malah jadi kadang orang yang apa sih promo-promo ya. Orang tadinya sudah punya cuma satu ya. Ya. Tapi karena ada promo, bener, Bu, jadi ya. dua. Padahal kan kita tuh cuma satu. Ya. Kita pinter-pinter yang orang jualan aja kan. Bener. Atau misalnya itu ya asalnya di harga ya. Kalau misalnya beli satu cuma kalau beli satu 50.000, kalau beli dua 75 misalnya. Itu kan strategi harga ya. Orang akhirnya daripada beli satu sayang ya. 50.000 beli sekalian dua 75.000, itu juga strategi harga, itu strategi penjualan kan. Pintar-pintarnya kita sebagai seller gitu kan. Biar konsumen itu tertarik untuk beli produk kita, dan beli produk nggak cuma satu, dua atau bahkan lebih ya banyak. Nah, kemudian itu ya, nah kemudian yang berapa? 5 itu adalah negosiasi. Ini udah pernah praktek? Kalau kelas A udah praktek, kalau kelas B udah pernah? Belum. Nah, negosiasi itu tadi ya tawar menawar, ya. Gimana caranya konsumen itu tadi ya nggak beli itu cuma satu, tapi bisa lebih. Misalnya kayak produsen dia jualan ke reseller atau distributor, itu pasti akan ada ya tawar menawar di situ ya. Nah, gimana caranya kan biar orang ini kan beli nggak cuma satu ya. Berarti kan otomatis kita menjelaskan gitu, ini produk harganya segini nih 50.000 tadi kan gitu. Yuk dibeli satu mesin aja. Kalau misalnya satu mesin tuh harganya cuma 35.000 satunya gitu kan. Nah kan jadi orang kan akan juga ya, sayang ya gitu. Dan kita jualan tuh jangan sampai kalah juga sama konsumen ya. Misalnya 50.000 beli satu 50.000, ya udah terus tadi dia nawar kan pasti kan. Kita sebagai penjual nih, biasanya konsumen masih nawar berapa biasanya? Kalau misalnya baju 50, kalian mau nawar berapa? 20. Habis ya? 20. Dari semua properti banget. 35, habis dari 20, jauh dari setengahnya. 35. Itu mahal kok. Di beneran tuh beneran ekspor dua di tembak 90 tiba-tiba 50 Bisa. Itu sebenarnya berarti harga sendiri. Ini berarti kalah penjualnya ya. Nah kan kita kan sebagai posisi sebagai seller nih, jangan sampai kita kalah kan. Oke deh, misalnya kita yang nawar nih, pembeli ya nawar dari 50, 35 dari 35, ya jangan deh gitu misalnya ya. Kita harus sebagai penjual kita jangan mau kalah sama konsumen. Oke boleh deh Bu 35, tapi ambilnya 3 ya. Jadi dia merasa menang, padahal sebenarnya kita juga menang. win-win solution. Win-win solution. Ya. Jadi gimana caranya kita membuat konsumen itu kayak merasa menang gitu. Dia merasa menang kan dapat 35 kan. Padahal sebenarnya kita juga menang karena tiba-tiba kita 3 juga. Jadi akhirnya win-win solution. Nah itu adalah proses negotiation. Nah baru yang terakhir ya itu adalah tahap sales closing. Nah sales closing adalah ya udah akhirnya keduanya sepakat untuk beli ya, untuk membeli transaksi jual beli, itu namanya disebutnya sales closing. Nah nanti ketika teman-teman udah terjun ke dunia kerja itu bakal sering banget dengar istilah kata closing. Udah
interview menjadi D3. Kalian target hari ini closing berapa? Lu hari ini baru dapat closingnya segini. Nah itu jadi istilah yang umum banget ya nanti ketika dunia juga. Nah ini ya 6 tahapan sales closing, tahapan penjualan. Sampai sini ada yang ingin tanyakan atau ada yang kurang paham? Cukup sih bu, kalau Berarti define banget di sales closing ya? Sales closing. Tadi kan kalian masih jualan, gimana caranya kalian sampai di tahap sales closing. Nah, tahapan ini jelas? jelas Oke. Ya, 6 tahapan. Ya, udah. Ini kalau misalnya yang proses pakai buku apa? Penjualannya di Google ya. Ya, cara mengumpulkan data dari Google ya, kerabat, keluarga, media sosial, kedekatan. Jadi kalau yang ini ya macam-macam kita langsung ke nah ini rumus ya, rumus untuk kalian praktek penjualan ya. Jadi ada 3 hal yang wajib kalian sampaikan pada tahap product presentation. Ya, pada saat teman-teman menjelaskan produk ada 3 kalian ingat-ingat rumusnya itu adalah FAB. Apa FAB? Itu FAB. Apa FAB? food and beverage. Itu berarti menjelaskan apa? Oh, ya kita jual produk ini tuh dihasilkan dari tangan UMKM gimana ya? Ibu-ibu, tangan ibu-ibu rumah tangga yang sekarang disebut UMKM. Ini saya di sini Selamat datang ke desain kami. Belum beli. Ada ibu, belum beli suruh belanja. Ya ini tuh Pak, kita ada 3 varian, ada coklat, ada susu keju dengan air manis. Tapi beda-beda, kalau yang coklat ini ukuran packagingnya emang agak kecil, karena cuma 85 gram dan price-nya juga beda. Kalau yang coklat ini 85 gram kita jual 12.000. Kalau yang susu keju di sini ada 250 gram kita jual 25.000 karena kita mau prosesnya satu-satu Pak, jadi pakai oven gitu 1 biji terus juga serius 1 biji? iya bener 1 biji iya itu juga diprosesnya sama tangan ibu rumah tangga kan Oh ya, sabar dia. Dan jadi ini pisangnya pilihan kita, jadi pisang terbaik. Maksudnya beda dari penjualan lain ya. Kita nih di sini pakai pisang kepok kuning dan pada umumnya itu biasanya pakai Pisang apa? Kepok kuning. Yang biasanya kita kalau suka kolak tuh, nah itu pisang dari pisang itu cuma kita ngolah lagi, kita kembangkan menjadi kayak pisang akhirnya. Ini ada teksturnya, coba ini rasa yang tadi manis saya belum nyebutin. Ini yang manis ini 250 gram kita jual 20.000 juga. Aku dari kamera coklat sih. boleh ini teksturnya boleh coba. Ini coklat cair kak, yang lebih cair kan? Berarti dari bakaran ya? Iya coklat biasanya banyaknya pakainya powder kan. Oh enggak, itu biasa itu khas kampung. Oh itu kampung gitu. Iya, kalau Cilegon itu kita lebih gimana ya? Ini memang kecil. Jadi kalau dibekuin itu enak banget. Rasanya dapat banget. Ini cobain. Boleh Itu kalau coklat emang dikonsumsinya lebih baik tuh pas lagi ini. Iya, enak banget. Boleh ini kalau yang coklat, waduh kak. Lebih banyak. Oh lebih banyak. Oh. Oh gitu. Gini kak, karena kita lagi ngebahas tentang ibu rumah tangga UMKM, jadi sebenarnya lebihnya ini untuk kebutuhan mereka juga kan. Mereka juga butuh susu aktif untuk anak-anaknya kan. Kan nanti kita dia pakaian juga ya, jadi ada sedikit potongan kan. Oh, kiloan kan lebih Kita tepat. lebih ke kiloan, betul. Kilo ya? Oh, Anak saya banyak. Masih Boleh banget, boleh diambil dulu barangnya. yang untuk rasanya
pakai coklat semua apa? Sama 5 kilo coklat sama yang 5 kilo lagi kayak gitu gitu. Si penjualnya nggak banyak nggak sih, lebih ke main ngejelasin bajunya. Ini nggak banyak keterangannya nggak ngejelasinnya. kurang bertanya, banyak yang menjelaskan. Jadi interaksinya akhirnya kurang. Tapi konsumennya kurang interaktif juga nih. Iya. Konsumennya kalau konsumen kita nggak bisa salahin ya. Kita nggak bisa salahin konsumen ya. Konsumen adalah raja, konsumen itu karakternya emang beda-beda segala macam. Kita nggak bisa salahin konsumen ya. Justru kitanya yang harus bisa menghadapi berbagai jenis penyeimbangnya konsumen. Kalau konsumen yang pendiam berarti kita harus kayak gimana? Kalau konsumen yang cerewet kita harus kayak gimana? Kalau konsumen yang pendiam berarti kita sama. Iya. Kita apa? Kita yang bukan lagi menjelaskan kalau konsumennya, tapi bertanya. Kalau konsumennya pendiam, kalau konsumennya yang apa? Cerewet, dia baru kita yang aktif menjelaskan. Itu tadi lebih ke nggak ada jeda Nggak ada jeda kan? ya, maksudnya si yang penjual itu show Jadi konsumennya nggak diem aja. Nggak bisa, dia ini terlepas lah ya. gimana ibu Oh, jadi iya. Oke, jadi dia itu tergantung ya. Ada jenis konsumen dari sini kan kita mendapatkan evaluasi. Oh, ada konsumen pendiam, ada konsumen yang aktif berpikir ya, yang bawel lah gitu ya. Kalau yang bawel berarti kita harus aktif menjelaskan. Kalau konsumen yang pendiam berarti kita harus aktif bertanya. Dia konsumennya bisa menjelaskan apa sih sebenarnya yang dia mau, dan kita bisa menyediakan produk sesuai yang dia mau. Iya, kan penjelasan ini kan harus cocok sama pemikiran atau kebutuhan konsumen. Pemikiran terus sampai yang berani gitu. Enggak, kan kita tanya, kakak, saya gini, kakak bisa tadi ya jualan sambal. Kakak suka sambal enggak? Kakak suka pedas enggak? Suka pedas. Oke, sukanya pedasnya yang sedang atau sedang? Yang sedang. Sukanya sambal ulek atau sambal halus? Sambal ulek. Ini pas banget kan, saya ada sambal ulek dengan varian rasa yang tidak terlalu pedas. Di sini ada kita ada 3 varian rasa nih. Ada yang ulek, ada yang tidak terlalu pedasnya. Ini cocok untuk kakak yang kakak suka pedas. tapi ibu kalau misalnya model konsumennya tugas Makanya kita mendorong pertanyaan yang jawabannya kita ada di produk kita. Mengarahkan, jadi jangan kita kasih pertanyaan yang jawabannya ada di produk kita. Gitu loh. Makanya di awal kan gini, mari kita pelajari dengan matang tentang produk kita. Kalau kita yang udah hafal sama produk kita bisa kasih pertanyaan yang jawabannya kita udah tahu nih, akan arahnya akan sesuai yang tersedia di produk kita. Misalnya kita ada pelatihan produknya, saya tadi jualan apa aja ya? Selain sambal, puding, apa lagi? Pisang yang lain apa lagi? Tahu, terbedah, apa lagi? Yang belum apa? Milk tea apa? Teh susu panggang. Satu jenis doang. Oke, nggak apa-apa. Kalau satu jenis doang kayak gini berarti kan? Kan suka apa namanya? Suka minuman manis? Suka minuman manis? Nah, oke. Udah pernah dengar belum susu dipanggang? Belum. Nah, pasti kakak penasaran saya juga ini teh susu. Kelas balik. Kan nanya dulu. Suka manis? Kalau misalnya jadi kalau manis, Kalau manis itu gue bisa disesuaikan. ada satu produk itu yang Memang dia gitu. iya. Tapi kan kita bisa bilang, kayak tadi kita bilang emang produk kita nggak terlalu manis kok kan. Sebenarnya manis atau nggak manis itu relatif kok. Saya bilang manis, tapi misalnya menurut yang lain nggak terlalu manis. Jadi sah-sah aja ketika kita bilang yang kita jual nggak terlalu manis kok kan. Dan itu relatif ya, kita nggak tahu ya manis itu kan relatif. Jadi intinya kita tuh membuat pertanyaan dan mengarahkan dia ke jawaban
ada praktek negosiasi tersendiri. Kalau di kelas B saya kurang tahu. Gak ada ya? Belum ada ya? Lebih role play negosiasi. Oh enggak, lebih ke rapat-rapat gitu Bu. Rapat? Iya, rapat. Oke. Nah itu dia kalau misalnya di kelas kemarin memang semua tahapan tuh dipraktekin. Jadi negosiasi nggak bisa sendiri ya. Kita ada prakteknya, ada praktek penjualan juga nggak bisa sendiri, kayak gitu. Praktek komunikasinya juga ada juga. Gitu. Jadi emang nggak sebatas kita bisa menjelaskan terus kita kaku, tapi ya itu dia kita harus belajar komunikasi juga kan. Dan komunikasi itu kan harus menyesuaikan dengan lawan bicara ya. Lewat lawan komunikasi kita, gimana cara kita itu tadi dia menciptakan kesetaraan. Karena kita bisa nyaman komunikasi sama orang ketika kita merasa setara sama dia kan. Tapi kalau kita merasa ada gap aja, kita pasti akan merasa kurangnya mana ngobrol sama dia. Nah itu kan skill komunikasi ada di situ. Nah kita sebagai seller, ya itu dia harus belajar skill komunikasi itu. Kalau orang tua, ya kita harus kayak gimana? Kalau orang tua kita harus lebih melayani ya. Kalau konsumen orang tua tuh sebenarnya kan dilayani ya. Biasanya dilayani, dihormati, ya. Silakan duduk Bu, Ibu butuh yang mana ya Bu? Wah, gitu. Saya lebih jadi bikin biar konsumennya yang orang tua tuh merasa gila, penjualnya sopan banget ya. Rasa dipenuhi, itu hanya rasa dilayani, nah itu ya. Ini tergantung siapa konsumennya. Berapa orang? Tiga lagi siapa? Oke, singkat-singkat yang bertanyakan. Siap-siap aja, disiapkan produknya. Ya, disiapkan produknya, nanti di bazar itu teman-teman akan ini kan praktek sesungguhnya ya, praktek penjualan produk itu di bazar itu. Stand disediakan, yang teman-teman sediakan adalah produknya dan apa? Dekorasi standnya. Itu yang harus disediakan. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Iya. Bu, kalau di bazar kita berarti stand udah disediain kan ya Bu? Iya. Kita lebih ke nanti paling menghias-hiaskan nama produk doang kayak gitu. Iya. Sama tenda. Siapin dekorasi ya. Oh iya dekorasi. Dekorasi sama jumlah produknya jangan terlalu sedikit ya. Kalau misalnya banyak kan kalian bisa jualannya nggak mesti di stand kan? Ada minimalnya nggak Bu? Kalau dikasih minimal dari kampus, kalau dari kampus nggak ada minimal, tapi kalau bisa jangan terlalu sedikit lah. Yang minimal berapa sih? 20 lah ya. 20 produk cukup kan minimal. Kalau sudah cukup berarti saya tutup ya. Saya tutup pertemuan hari ini, kita lanjut lagi minggu depan ya role play-nya. Ya jadi role play kemudian evaluasi gitu ya. Role play evaluasi. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah ya, hari Jumat sama praktisi ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.